Assalamualaikum sahabat bimbel. Berjumpa lagi dengan kami dalam bimbel, bimbing belajar matematika dan statistika. Sekarang kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Untuk memahami operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bilangan bulat, kita harus tahu dulu aturan bermainnya. Aturan bermainnya, di sini kita harus bisa membedakan apa itu tanda bilangan dan juga apa itu operasi bilangan. Tanda bilangan ini ada yang positif, ada juga yang negatif. Operasi bilangan ada penjumlahan, ada pengurangan. Sekarang kalau kita lihat dari notasinya, untuk tanda yang positif dan operasi penjumlahan, ternyata dia mempunyai notasi yang sama. Tetapi tanda positif dan operasi penjumlahan di sini, walaupun notasinya sama, tetapi artinya berbeda. Begitu juga yang tanda negatif dan operasi pengurangan. Walaupun notasinya sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Nah, untuk lebih memahami apa itu tanda, apa itu operasi, di sini sekarang saya misalkan saya mempunyai sebuah benda. Saya punya sebuah benda, misalnya ada mobil misalnya. Untuk tanda yang positif, berarti benda tersebut akan menghadap ke kanan. Atau mobil tersebut akan menghadap ke kanan. Kalau tanda yang negatif, berarti mobil tersebut akan menghadap ke kiri. Artinya, tanda ini dia memberikan arah. Ya. Kemudian, kalau operasi, ada penjumlahan, ada pengurangan, artinya dia akan bergerak. Bergeraknya maju atau mundur. Kalau dia bergerak maju, berarti operasinya adalah penjumlahan. Tetapi kalau dia bergeraknya mundur, berarti operasinya adalah pengurangan. Tadi, yang pertama kita harus bedakan dulu apa itu tanda, apa itu operasi. Nah, sekarang saya punya contoh. Misalnya, yang pertama itu hitunglah 2 ditambah 3. Sama dengan titik, titik, titik. Nah, dari sini, 2 ditambah 3 ini harus kita tahu dulu. Dari masing-masing ini, mana tanda, mana operasi. Nah, 2 di sini bernilai positif. Artinya, 2 itu mempunyai tanda yang positif. 3 di sini mempunyai tanda yang positif juga. Apakah 3 ini positifnya dari tanda yang ini? Ternyata yang ini itu adalah operasi. Notasi dari operasi penjumlahan. Artinya 2 positif ditambah operasinya, ditambah 3 positif sama dengan berapa? Ya. Kemudian yang nomor 2, hitunglah 4 dikurangi 3 sama dengan berapa? Kita lihat dulu tandanya. 4 ini tandanya positif. 3 ini tandanya positif. Operasinya apa? Operasinya adalah pengurangan. Kemudian yang nomor 3, min 2 ditambah 5 sama dengan titik, titik, titik. Kita lihat dulu tandanya. Min 2 tandanya negatif. 5 tandanya positif. Operasinya adalah penjumlahan. Begitu juga yang nomor 4. Negatif 1 ditambah negatif 2 sama dengan titik, titik, titik. Negatif 1 di sini sudah jelas tandanya negatif. Negatif 2 di sini sudah jelas. Tandanya adalah negatif. Kemudian operasinya adalah penjumlahan. Kita lanjut. Nah, kemudian berapa hasilnya dari soal-soal ini? Untuk yang soal nomor 1,
tadi dia punya masalah. Masalahnya itu apa? 2 ditambah 3 itu sama dengan berapa? Nah, untuk menjawab ini, 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Di sini kita punya bantuan berupa garis bilangan. Garis bilangannya di sini ada 0. Kemudian semakin dia ke kanan, nilainya semakin besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, kemudian berapa sih 2 ditambah 3? 2 ditambah 3 itu, yang pertama, tadi saya butuh sebuah benda. Sekarang saya punya sebuah benda. Benda apa itu? Misalnya saya mempunyai seekor burung. Nah, burung ini saya tempatkan di posisi yang netral. Di posisi 0. Kemudian, kita lihat sekarang. Di sini, 2. 2 ini tandanya apa? 2 ini tandanya adalah positif. Kalau tandanya positif, berarti dia akan menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan dengan maju sebanyak 2 kali. Maju sebanyak 2 kali dari titik 0 ini. Nah, burung ini akan bergerak sebanyak. Nah, tadi burungnya ada di titik 0. Sekarang bergerak sebanyak 2 kali ke 1, ke 2. Sebanyak 2. Burungnya menghadap ke kanan. Kemudian, ditambah. Ditambah berarti operasinya adalah maju. Berarti burung ini harus maju. Majunya kemana? Majunya kita lihat. Di sini ada positif 3. Berarti majunya 3 langkah ke kanan. Burung ini akan maju lagi sebanyak 3 langkah ke kanan. Sampai pada akhirnya dia akan jatuh di nilai akhirnya. Jadi 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Nah, itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, sama seperti tadi, dia punya masalah. Masalahnya apa? Kalau 4 dikurangi 3 itu sama dengan berapa? Sama seperti yang tadi, kita butuh garis bilangan. Kita butuh juga sebuah benda. Nah, sekarang di sini positif 4. Berarti burung itu harus bergerak ke angka 4. Berarti bergeraknya menghadap ke kanan. Maju ke kanan sebanyak 4. Burung ini akan bergerak ke posisi 4. Kemudian dikurangi. Dikurangi berarti dia akan mundur. Mundurnya kemana? Mundurnya sebanyak 3, tapi burung ini tetap menghadapnya ke kanan. Burung ini akan mundur sebanyak 3, tapi burungnya menghadapnya ke kanan. Karena 3 di sini adalah tandanya positif. Berarti burung ini akan terbang mundur sebanyak 3 langkah. Sampai pada akhirnya dia akan jatuh di nilai 1. Jadi 4 ditambah 3 itu sama dengan 1. Nah, untuk soal selanjutnya, ternyata dia punya masalah lagi. Masalahnya apa? Negatif 2 ditambah positif 5 itu sama dengan berapa? Sama seperti tadi. Di sini ada negatif 2 sekarang. Negatif 2. Berarti dia menghadap. Menghadapnya kemana? Menghadapnya ke kiri. Bergerak sebanyak 2. Negatif 2. Ditambah sekarang. Ditambah berarti dia akan maju. Majunya kemana? Majunya sebanyak 5. Tetapi menghadapnya ke kanan. Berarti burung ini akan putar arah. Maju sebanyak 5.
sampai akhirnya dia akan jatuh di angka 3. Jadi negatif 2 ditambah 5 itu sama dengan positif 3. Nah, untuk masalah selanjutnya, negatif 1 ditambah negatif 2 sama dengan berapa? Sama seperti tadi. Negatif 1. Berarti burung itu, sini, negatif 1 menghadap ke kiri, bergerak 1 langkah. Negatif 1. Kemudian ditambah, berarti maju. Majunya kemana? Majunya ke kiri. Karena di sini negatif. Maju ke kiri sebanyak 2. Sehingga ketika burung itu maju ke kiri sebanyak 2 langkah, dia akan jatuh di negatif 3. Jadi, negatif 1 ditambah dengan negatif 2 sama dengan negatif 3. Nah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.